Pemikiran Filsafat Suhrawardi. Nama saya Lina Nurfitri dengan NIM 119202014 PI5C. Riwayat hidup Suhrawardi. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Yahya Ibnu Amirak Abu Al-Futuh Suhrawardi. Ia sangat terkenal dalam sejarah filsafat Islam sebagai guru iluminasi Syekh Al-Israq, suatu sebutan bagi posisi yang lazim sebagai pendiri mazhab baru filsafat yang berbeda dengan mazhab peripatetik. Imam Suhrawardi lahir di kota kecil Suhaward di Persia Barat Laut pada 1154 Masehi. Ia menemui kematian tragis melalui eksekusi di Aleppo pada 1191 Masehi, dan karena itulah ia disebut sebagai guru yang terbunuh. Kenaikan pesat Suhrawardi ke posisi istimewa bersinggungan dengan intrik dan kecemburuan istana yang lazim dijumpai dalam abad pertengahan. Para hakim, wazir, dan fuqaha Aleppo yang tidak senang dengan status guru yang meroket dari tutor terkemuka itu mustahil dapat membantu meringankan perkaranya. Surat-surat kepada Saladin yang ditulis oleh hakim terkenal Qadi Al-Fadil yang menuntut Suhrawardi dieksekusi untuk menghakimi hidup pemikir muda itu. Sultan memerintahkan agar gurunya itu dibunuh. Akhirnya pemikir yang sangat brilian ini harus mati di tiang gantungan pada tahun 1191 Masehi dalam usia yang relatif muda, yaitu 38 tahun, karena kedengkian sebagai ulama fikih. Nah, meskipun perjalanan hidupnya tidak begitu lama, Suhrawardi meninggalkan banyak karya tulis. Menurut Hussein Nasr, Imam Suhrawardi meninggalkan sekitar 50 judul buku yang ditulisnya dalam bahasa Arab dan Persia, meliputi berbagai bidang dan ditulis dengan metode yang berbeda. Pemikiran filsafat Suhrawardi. Pemikiran filsafat Suhrawardi. Imam Suhrawardi memperkenalkan konsep baru yang disebut illumination israqiyah, yakni suatu pancaran cahaya yang berasal dari Nur al-Anwar. Konsep ini belum ada filsuf muslim yang mengemukakannya. Kata Israq mempunyai banyak arti, antara lain terbit dan bersinar, berseri-seri, terang karena disinari dan menerangi. Tegasnya, Israqi berkaitan dengan keberadaan atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, ketenangan, dan hal lain yang membahagiakan. Dalam bahasa filsafat, illumination berarti sumber komplasi atau perubahan bentuk dari kehidupan emosional kepada pencapaian tindakan dan harmoni. Bagi kaum Israqi, apa yang disebut hikmah bukan sekedar teori yang diyakini, melainkan perpindahan rohani secara praktis dari dalam kegelapan yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan merupakan sesuatu yang mustahil kepada cahaya yang bersifat akali yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan dapat dicapai bersama-sama. Karena itu, menurut mazhab Israqi, sumber pengetahuan adalah penyinaran cahaya yang itu berupa semacam hads yang menghubungkan dengan substansi cahaya lebih jauh. Secara cahaya adalah simbol utama dari filsafat Israqi. Simbol cahaya digunakan untuk menetapkan satu faktor yang menentukan wujud, bentuk, dan materi. Hal-hal masuk akal yang primer dan sekunder, intelek, jiwa, zat individual, dan tingkatan intensitas pengalaman mistik, jelasnya menggunakan simbol cahaya merupakan karakter dari bangunan filsafat Israqi. Dengan perjalanan yang panjang, setelah mengarungi berbagai filsafat sebelumnya, Suhrawardi sampai tingkat penemuan filsafat iluminasi dengan teori iluminasi yang diambil dari mistisme Yunani dari filsafat Persia. Suhrawardi mengambil kesimpulan bahwa tidak tepat baginya mengarungi dunia indrawi dan materi bersama orang-orang yang terjebak di dunia materi. Yang lebih tepat baginya adalah meninggalkan dunia materi menuju dunia penanggalan keinginan duniawi dan menyaksikan langsung, kemudian naik
ke makam orang-orang yang bercahaya, bergaul bersama mereka dan menyaksikan mereka dari dekat. Itulah titik kulminasi filsafat Suhawardi. Pemikiran Imam Suhawardi tentang kosmologi atau alam. Menurut Imam Suhawardi, hal itu adalah berasal dari pandangan dunia yang dibangun Avicenna. Ia mengatakan persetujuannya akan tetapi ia juga berusaha dengan mengutip kitab suci atau inti ajaran tasawuf. Alam semesta merupakan pancaran abadi dari sumber yang pertama. Dalam tambahan mengenai esensi yang bukan materi, cahaya adalah hal yang tidak dapat ditentukan yang pernah kita lihat, merupakan sesuatu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada materi, yang secara langsung berasal dari cahaya utama atau secara tidak langsung dari sinaran cahaya Tuhan. Pemikiran Imam Suhawardi tentang ketuhanan. Inti filsafat Illumination adalah sifat dan penyebaran cahaya. Beberapa tokoh sufi menyebutnya Allah dengan cahaya berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 35, sedangkan Suhawardi menyebut Allah dengan Nur al-Anwar. Cahaya merupakan esensi yang paling terang dan paling nyata, sehingga mustahil terdapat sesuatu yang lebih terang dan lebih jelas daripada cahaya. Oleh karena itu, cahaya pertama tidak memerlukan penyebab luar selain dirinya. Imam Suhawardi mengikuti argumen yang dikemukakan oleh Ibnu Sina dan menjelaskan wajib al-wujud. Proses penyebaran cahaya yang dikemukakan oleh Suhawardi tidaklah sama dengan teori emanasi neoplatonis dan filsuf peripatetik. Menurutnya, pancaran yang dihasilkan oleh sumber pertama tidak hanya terbatas hanya 10, 20, 1000, akan tetapi bisa mencapai jumlah yang banyak. Pemikiran Imam Suhawardi tentang jiwa manusia. Konsep jiwa Suhawardi tidak jauh berbeda dengan pandangan para filosof peripatetik. Ia lebih cenderung mengikuti konsep yang telah disempurnakan oleh para filosof muslim, seperti konsep jiwa Ibnu Sina semakin lengkap dan sempurna. Dia memberikan penjelasan tentang jiwa dan daya-daya yang melekat padanya secara sistematis. Menurut Suhawardi, jiwa manusia melimpah dari pemberinya dalam satu waktu yang bersamaan dengan jasad yang menampungnya. Jika alam semesta merupakan hasil rentetan iluminasi dari Allah dan emanasi darinya, jiwa juga akan sampai pada kesempurnaan melalui perantaraan iluminasi. Proses naiknya jiwa menuju asalnya disebut ramanasi. Ajaran pokok Isrokiyah. Salah satu ajaran pokok Isrokiyah adalah gradasi esensi dengan konsep al-Isrok. Suhawardi menyatakan bahwa seluruh alam semesta merupakan rentetan dari intensitas cahaya. Namun demikian, menurutnya masing-masing cahaya tersebut berbeda tingkat intensitas penampakannya, tergantung pada tingkat kedekatannya dengan cahaya segala cahaya. Semakin dekat dengan Nur al-Anwar yang merupakan cahaya yang paling sempurna, berarti semakin sempurnalah cahaya tersebut. Begitu pula sebaliknya. Suhawardi mengkombinasikan dua proses sekaligus dan istilah yang membuatnya menjadi khas pemikiran Suhawardi. Yang pertama, adanya emanasi dari masing-masing cahaya yang berada di bawah Nur al-Anwar. Cahaya-cahaya ini benar adanya dan diperoleh, tetapi tidak berbeda dengan Nur al-Anwar kecuali pada tingkat intensitasnya yang menjadi ukuran kesempurnaan. Yang kedua, proses ganda iluminasi dan visi penglihatan. Ketika cahaya yang pertama muncul, ia mempunyai visi langsung pada Nur al-Anwar tanpa durasi, dan pada momen tersendiri Nur al-Anwar menyinarinya sehingga menyalakan cahaya kedua dan zat serta kondisi yang dihubungkan dengan cahaya pertama. Pengaruh pemikiran filosofi Suhawardi terhadap perkembangan pemikiran Islam. Pengaruh pemikiran filosofi Suhawardi terhadap perkembangan pemikiran Islam tidak bisa ditolak.
bahwa dalam perkembangannya tradisi filsafat iluminasi yang dibangun Suhawardi pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi memberikan pengaruh besar dalam perkembangan filsafat Islam di abad ke-10 Hijriah atau 16 Masehi hingga saat ini, khususnya ketika maraknya sintesis baru antara filsafat iluminasi dengan filsafat peripatetik yang akhirnya melahirkan arus filsafat baru yang dikenal dengan mazhab Isfahan. Sebutan iluminasi masih tetap dipakai, khususnya di Iran, untuk mencirikan metode dan pandangan filosofis individual yang lebih mengedepankan landasan-landasan logis, epistemologis, non-Aristotelian. Adapun tokoh-tokoh yang menjadi pewaris filsafat iluminasi tergolong menjadi dua. Yang pertama yaitu kelompok yang mendeklarasikan dan menanamkan dirinya sebagai iluminasionis sejati, dan yang kedua sebagai tokoh lain menyamarkan identitasnya tetapi mengakui keterpengaruhannya oleh pemikiran Illumination Suhawardi. Di antara mereka yang tergolong pewaris pertama filsafat iluminasi Suhawardi adalah Syam al-Din Syahrazuri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.